menarik dari diskusi kita tadi, HI-nya di mana. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, pertanyaan ini ada nggak sih di disiplin lain? Soalnya nanti karena ekonomi bahas penelitian deskripsi, dosennya nanya, ini ekonominya mana gitu. Atau sosiologi, ini sosiologinya mana gitu loh. Atau jangan-jangan ini emang konsekuensi kita sebagai ilmu muda ya, yang eklektik gitu ya. Jadi kita emang kasarnya ya serap sana, serap sini, gitu, jadilah HI gitu loh. HI sendiri kan kalau kita pelajari dari literatur awal ya, kan kita bukan, ya ini kemarin yang ribut nih, yang si, ini kita coba cek dulu, di record ya nanti ya, kayak enak. Soalnya Umar kemarin penasaran dia sama diskusi di grup. Ini masih di record, nggak usah nanti dikira nggak gosip lagi kan. Emang perdebatannya kan di situ. Apa emang sebenarnya kalau ditanya tadi, misalnya Randy mengutip, jangan-jangan definisi ini jangan hanya jadi milik Barat ya. Pertanyaan lagi mungkin di Barat mereka sebenarnya bisa nggak sih definisiin HI itu seperti apa gitu ya. Itu pertanyaan lagi. Kadang pertama di UK dia berisut ini Department of International Politics namanya, ya kan. Nah, kemudian populer di Amerika menjadi International Relations, ya kan. Nah, di kita ngutipnya HI gitu loh. Ya, nah, terus sekarang kan studinya juga berkembang sekali. Kita sangat Amerika, salah satunya dari itu aja kita pakai istilahnya HI gitu loh. Nggak pakai International Politics. Nah, jadi kita pakai International Relations. Nah, dan bahkan oleh guru kita dulu ditekankan sekali ada jangan lupa S di belakangnya itu ya, International Relations katanya. Kan? Nah, karena itu menjelaskan hubungan banyak bangsa gitu kan. Nah, tapi maksud saya itu jangan-jangan ini kegalauan kita aja, emang disiplin kita ini sangat mudah dan sangat eklektik gitu loh. Jadi emang masih sulit karena di HI sendiri kan sekarang coba lihat percabangannya, sports and IR gitu kan, internet and IR gitu kan, bahkan ada apalah istilahnya, kita ngomongin banyak hal loh di HI, tapi mungkin kita sendiri akhirnya bingung nentuin batasnya kan. Kayak misalnya tadi kajian gender masuk HI, jadi gender ini sebenarnya apa ya? IR. Gimana Mas? Ya mungkin saya rasa dinamika yang seperti itu yang membuat kita sendiri di HI akhirnya bingung menentukan sebenarnya demarkasi kita itu seperti apa gitu, di batas kita ada di mana. Makanya saya bilang tadi ya udahlah, jangan terlalu musingin dengan definisi atau istilah, yang penting teman-teman di jurusan HI bagaimana kita tidak membelenggu kreativitas atau dinamika pemikiran mahasiswa kita. Contoh tadi juga kan contoh klasik itu, mau skripsi atau mau neliti, mikirin teorinya dulu apa gitu, teorinya yang cocok apa, akhirnya karena teorinya nggak ketemu, akhirnya idenya nggak keluar gitu loh. Nah, salah satunya begitu banyaknya. Banyak orang kenapa sekarang ya mungkin dalam saya juga sendiri akhirnya menyetujui sih, masih menyetujui masih begini. Untuk S1 memang kita harus gunakan dulu teori karena ini namanya orang belajar meneliti ya. Mereka menggunakan tools yang ada dulu lah. Jadi kita nggak usah ngoyo-ngoyo, ngotot. Mereka harus biarkan berpikir bebas, sementara mereka baru belajar berpikir gitu. Tapi jangan sampai di Indonesia ini yang sudah jadi dosen sekalipun ya masih menggunakan cara berpikir seperti ini gitu loh. Kalau mau ngomong HI, meneliti HI harus ada teorinya dulu, harus ada yang cocok dulu. Nah, bahkan ya mungkin kalau kita bicara diskusi teori, ya teori itu kan sebenarnya formulasi yang digunakan oleh seorang peneliti ya, atau ilmuwan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Ada konteksnya gitu. Bukan one framework fits all gitu. Jadi kita misalnya ketika misalnya teori A dilahirkan dalam konteks tertentu, nanti kita duplikasi lagi untuk kasus lain. Nah, makanya di sini mungkin pembicaraan dengan Mas Rosidin tadi kita perlu nih menemukan mutiara-mutiara ini, maksudnya begitu. Ketika menjelaskan fenomena hubungan Asia Tenggara, mungkin Randy sudah meneliti juga, belum tentu cocok semua teori-teori yang dilahirkan di Barat itu dalam tanda kutip juga pada waktu itu dilahirkan karena meneliti atau menjelaskan fenomena yang terjadi di Barat begitu. Nah, belum tentu bisa semua sama. Itu mungkin karena menurut saya dorongan diperlukannya mutiara-mutiara itu ditemukan itu juga salah satunya itu. Saya bahkan dalam disertasi saya agak nyeleneh loh. Saya mencoba memperkenalkan aja dalam konteks bukan apakah ini disebut non-Western atau global IR ya. Jujur saya mengutip si global IR waktu itu. Karena ide-ide yang di-highlight oleh acara di global IR itu beberapa cocok sih dengan apa yang saya ingin sampaikan, salah satunya global history gitu dan segala macam itu kan. Salah satunya itu. Saya kok ngotot aja pakai istilah namanya hegemon Pangulu. Orang bingung ya, apaan tuh ya, ini hanya sekedar cara untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Saya analogikan dengan
sistem kepemimpinan kultural yang ada di Minangkabau pada waktu itu, dan mereka ketemu kok. Saya di sidang ditanyain, kenapa kamu pakai Minangkabau? Ya ini yang paling saya tahu. Jadi saya wajar dong berteori dari knowledge yang saya mungkin memiliki lebih daripada yang lain gitu loh. Saya di belajar realis, saya dikenalkan oleh dosen saya History of Peloponnesian War. Waktu itu saya kuliah di Jogja, belum bisa membayangkan Yunani, apalagi membayangkan Athena dan Sparta itu bentuknya gimana, masyarakatnya gimana gitu loh. Makanya sekarang saya memperkenalkan misalnya teori aliansi, saya lebih suka ke mahasiswa saya memperkenalkan misalnya ekspedisi Pamalayu gitu loh. Jadi kalau orang Singosari Kediri, saya masih lebih bisa membayangkan bagaimana legasinya sampai hari ini gitu loh. Terus melihat bagaimana orang Dharmasraya yang kebetulan nggak jauh dari saya di sini ya, juga saya masih bisa menjelaskan itu pada dengan ya itu juga sama kan kurang lebih fenomenanya seperti apa yang dilakukan oleh dalam cerita The History of Peloponnesian War itu gitu loh. Jadi saya rasa itu sesimpel itu. Jadi ya berhentilah kita dalam tanda kutip bermental inferior tadi, ya kan? Karena sejatinya pengetahuan itu ya hanya menurut saya tidak sekompleks yang kita bayangkan seperti yang harus diproduksi orang-orang Barat ya. Kita misalnya dengan mengambil analogi dari sekitar kita, misalnya contoh di Barat lagi nih. Kita belajar politik luar negeri Amerika, ada analogi namanya stick and carrots gitulah. Ya di Indonesia kita juga kan nggak ada yang melihara keledai seperti itu ya kan. Terus bagaimana dari mana orang memiliki pemahaman budaya maupun nilai begitu ya ketika misalnya kalau dilihat stick and carrots itu kan gambar orang bawa wortel terus taruh di depan keledai gitu ya, berkeledainya manut kalau enggak nanti di stick gitu kan. Itu kan kita nggak punya budaya itu. Saya rasa kita punya analogi-analogi lain yang lebih cocok untuk menggambarkan politik luar negeri yang mungkin sifatnya reward and punishment seperti itu. Ini sebatas ya Kang Mendus, saya nggak tahu. Ini sebatas provokasi saja ya. Semoga banyak lagi teman-teman nanti yang tertarik untuk mencari mutiara-mutiara. Saya rasa seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih.